Janjimu benar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhanku, janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Buktikan semuanya Tuhan Yesus. Dari apa yang kami puji dan Engkau membuktikan semuanya, bahwa janji-Mu, bahwa kasih-Mu, bahwa penyertaan-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Bapa, bukan dengan kuat gagah manusia, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja dan terus bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau terus bekerja, melakukan sesuatu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Ampuni setiap kelemahan, setiap kekurangan kami masing-masing Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Maka setiap kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, dari setiap kegiatan, setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebentar kami mau bersorak dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan dipermuliakan atas pujian kami. Bapa, bertahtalah Tuhan atas setiap pujian dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan nama Kristus Yesus Tuhan yang kami sembah, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Allah kita bangkit, Allah bangkit. Amin. Kekuatanmu yang
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita masuk ke bagian ketiga dari tema yang jadi berkat bagi kita, yaitu mengubah dunia. Jadi kalau kita masih ingat, yang pertama adalah mengubah dunia itu menjadi pasangan yang serasi, atau kita sering mendengar dengan sebutan mempelai Kristus, perpanjangan tangan Kristus untuk mengubah dunia. Dan yang kedua, kita untuk mempermudah ingatan kita menyebut air pot surga, itu mempermudah. Jadi air, pohon, terang menjadi sulung dan juga menjadi garam. Dan bagian ketiga pada pagi hari ini kita akan diberkati dengan satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa yang mengubah dunia, yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Tetapi ada beberapa hal kalau kita baca, kalau kita teliti firman Tuhan yang berbicara mengenai itu, ada beberapa hal, saudara. Mari kita lihat dulu firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Seperti ini firman Tuhan. Sebab yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini sering diperbincangkan, ini yang dalam kurung ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ini. Suatu hari nanti kita akan bicarakan, karena itu rame dibicarakan, ya, kan dalam kurung itu adalah kutipan. Nah, sekarang mari kita lihat ayat ini. Siapa katanya yang mengalahkan dunia? Siapa yang mengubah dunia? Dan firman Tuhan katakan itu adalah iman kita. Lalu kalau Anda perhatikan bacaan ini mulai dari atas sampai ke bawah, ada satu tema dari bacaan itu, yaitu bahwa iman yang mengalahkan dunia artinya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu mengalahkan dunia. Tetapi kita akan melihat sisi yang lain, yaitu kesatuan dari roh, darah, dan air. Untuk mengingatkan kita, maka judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kesatuan roda air. Roh, darah, dan air. Nah, ketiganya adalah satu, kata Tuhan. Firman Tuhan katakan ketiganya adalah satu di bagian bacaan kita tadi. Roh, darah, air, ketiganya adalah satu. Saya mulai memikirkan, saya mulai berdoa, ini bagaimana 3 hal ini menjadi satu.
dan menuntun. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu dulu ya. Kalau kita lihat dari bacaan ini, dari firman Tuhan ini, sesungguhnya mau dikatakan begini: roh, lalu darah, roda, roh, darah dan air, roda air, roh, darah dan air, roh, jiwa dan tubuh. Kalau Anda perhatikan, ingat masa sekolah, di sekolahan diajarkan bahwa tubuh kita ini, massa atau berat dalam tubuh kita ini, kalau dipisah-pisah maka air mengandung 70% di sini, di tubuh ini. Minggu yang lalu kita melihat atau kita mendengar air kehidupan lewat kitab Yehezkiel pasal yang ke-47, air kehidupan. Sekarang air yang dimaksudkan di sini adalah tubuh, roh, jiwa. Kita sudah sering dengar bahwa darah itu adalah jiwa, roh, jiwa dan tubuh. Nah, terjadi kesatuan di antara tiga ini, ada kolaborasi di antara tiga ini, itulah yang memunculkan iman. Sekali lagi, kolaborasi atau persatuan yang indah di antara tiganya, roh, jiwa dan tubuh, itu akan membentuk satu kesatuan. Dan itulah yang melahirkan iman yang mengalahkan dunia atau mengubah dunia. Mari kita coba lihat satu persatu. Roh. Kita sudah melihat, mendengar, dan mungkin kita hafal dalam Galatia pasal 5. Hiduplah oleh roh. Coba baca. Mulai ayat 22 saja. 22 sampai 25 itu, ya. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, jadi dalam bacaan tadi dikatakan bahwa ada keinginan roh, dipimpin oleh roh, hidup oleh roh. Tiga-tiganya itu ada di sini dalam bacaan itu. Mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat 25. Hidup yang dipimpin oleh roh. Lalu dikatakan juga hidup oleh roh, keinginan roh. Tadi sudah dikatakan kasih, sukacita dan sebagainya dan seterusnya. Semua aktivitas kita dilakukan dalam roh. Itu dulu yang pertama. Lalu mari kita lihat bagian yang kedua, darah, roda darah. Saudara-saudara, untuk lebih memahami, buka dulu Ibrani 9 ayat yang ke-22 saja. Ibrani pasal 9 ayat 22. Dikatakan di sana, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah itu apa?
Imamat 17 ayat 11 mengatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi darah itu adalah nyawa. Dengan menumpahkan darah, maka disitulah nyawa ditebus. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Nah, semua apa kejadian-kejadian tentang darah, mulai darah tertumpahnya darah Habel, sama terus menerus, bahkan setiap hari ada penumpahan darah dalam ibadah orang-orang Israel pada waktu itu, sedang menuju kepada satu darah yang sesungguhnya. Itulah darah Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin nyawa kita ditebus oleh nyawa binatang? Tidak. Tetapi Tuhan mau memberitahukan itu semuanya adalah shadow, bayangan akan kedatangan Dia, anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah Yesus Kristus. Jadi ada roh tadi, lalu ada darah, dan kamu bisa bayangkan bagaimana roh bisa dibaharui tanpa penumpahan darah. Bagaimana roh bisa diperbaharui, bisa terus dibangkitkan tanpa penumpahan darah? Tidak akan terjadi. Lalu apa yang menjadi bagian kita? Apa yang menjadi bagian kita? Beberapa waktu yang lalu kita sebut bahwa kita sudah mempelajari bahwa dalam bahasa Ibrani ada satu yang berbicarakan tentang perak darah. Siapa yang ingat itu? Apa itu perak darah? Apa? Iya, itu apa itu? Apa? Bicara masalah apa? Duit. Itu hakal dama itu ya, kalau tanah darah itu masalah Judas itu. Nah, ini adalah duit, uang. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah perak darah, silver blood. Ya, dalam bahasa apa itu adalah perak darah. Kenapa disebut uang itu adalah perak darah? Karena orang mulai bekerja dari pagi sampai malam. Orang mulai melakukan dengan sekuat tenaganya, bahkan sampai meneteskan keringat, meneteskan darahnya untuk mendapatkan ini, uang ini. Itu sebabnya orang Ibrani menyebut uang itu dengan perak darah. Didapatkan dari usaha yang dilakukan oleh nyawa, oleh kekuatan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mencintai uang, ini bahaya ini. Karena seolah-olah uang itu bernyawa, kejarlah daku maka kau kutangkap. Dan di situ kalau Anda perhatikan itu seperti jinak-jinak merpati. Dikejar. Siapa yang suka ngejar-ngejar merpati di sini? Kasih air, kasih apa? Mencok. Itu aja sudah lihat, sudah mau mendekat. Ketika mau ditangkap lari. Itulah silver blood. Itulah perak darah. Kalau tidak sungguh
sungguh-sungguh dapat dipergunakan sedemikian rupa sebaik mungkin, maka itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang bisa menghancurkan dan mematikan. Jangan mencintai uang, kata Tuhan. Artinya berbicara tentang darah ini adalah sesuatu bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan, dan itu menjadi satu dengan roh. Jadi hiduplah oleh roh tidak mungkin bisa tercapai ketika tidak ada dukungan dari darah. Sampai di situ sudah mengerti. Bagian yang ketiga adalah apa? Roda air. Bagian yang ketiga adalah air. Saya melihat begini. Saya masih ingat betul itu waktu SD itu diceritakan dipelajari tentang sifat-sifat air. Saya masih ingat betul ada 9 sifat air, dan yang kita bicarakan sekarang hanya 4 saja, karena 5 diantaranya kita sudah bicarakan tentang air hidup. Kita tidak berbicara tentang air hidup, tetapi kita berbicara tentang perpaduan, kolaborasi atau kesatuan dari roh, darah, dan air. Mari sama-sama kita lihat dulu. Buka di dalam firman Tuhan dulu. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Salah satu menjadi sifat air. Masih ingat betul waktu SD, kalau nggak salah itu SD kelas 3 atau kelas 4. Sifat air yang pertama adalah dapat berubah wujud. Dia punya molekul yang sangat istimewa, berbeda dengan benda-benda lain. Dapat berubah wujud. Coba ambil satu gelas atau aqua itu, tuang, nanti dia menetes. Di aqua itu dia masih mengumpul jadi satu. Nanti ketika dicurahkan dia berubah wujud, betul? Nanti masuk ke perutmu berubah wujud lagi. Sebagian dikirim ke sana, sebagian dikirim ke sana, sebagian dikirim ke sana, dan sebagian lagi ke kamar. Oh, pikiran di kamar mandi, ya. Itulah air, berubah wujud. Kamu letakkannya di mana, dia akan membentuk seperti apa yang menjadi tempat dia ada. Dunia ini semuanya berubah. Adakah manusia yang tidak berubah? Semuanya berubah. Tetapi perubahan dari dunia ini itu sangat berbeda dengan perubahan yang dibicarakan di sini, wujud yang dibicarakan di sini. Perubahan dunia ini, perubahan manusia, itu saya sebut dengan polesan. Manusianya tetap seperti itu, hanya dipoles oleh budaya. Dulu waktu 10 tahun yang lalu, wah, sering-sering masih duduk depan rumah, lalu ngambil kutu, cari kutu ibu-ibu. Tapi sekarang sudah nggak ada cari kutu sekarang. Kutunya sudah sirna,
Bapak dihalau oleh zinc sama apa? Loveboy, gear, apa gear? Clear, ya betul, clear. Ya, clear yang paling apa? Saya ya namanya orang tua sudah clear, zinc, clear, apalagi itu dihalau. Jadi tidak ada lagi yang duduk di situ sambil ngerumpi sambil ngambil kutu, nggak ada lagi. Berubah. Dulu waktu saya anak-anak masih tampak banyak yang horor. Setiap kali kita pergi ke tempat yang ramai, maka kita akan melihat orang berjalan dan pantatnya bolong. Karena baju sangat mahal. Ditambal-tambal dulu, ada di sini dibuat ditambal, dicarumi. Tapi ada yang tidak dicarum, wah kelihatan itu. Biasa, bahkan bapak-bapak banyak waktu saya kecil seperti itu. Budaya berubah. Sekarang baju di apa? Kena tinta sedikit, lalu buat kain lap saja. Baju yang bagus, yang baru, yang mahal, kena tinta sedikit, sekarang dibuat jadi kain lap karena ada tinta di situ, noda sedikit. Berubah oleh budaya, berubah oleh teknologi. Di sini saya lihat itu tidak ada lagi wajah-wajah yang suka lihat televisi di sini. Sinetron sudah tak laku. Ada yang di sini YouTuber semua ini, YouTuber semua ini. Iya. Berubah. Teknologi berubah. Manusia jadi berubah. Cara ngomong pun berubah. Kalau dulu kita tahun 88 saya masih mendengar banyak bahasa-bahasa apa itu Injil kromo apa? Ya, kromo Injil. Ada lagi bahasa-bahasa, pokoknya bahasa-bahasa halus. Saya masih sekarang jarang sekali kedengaran seperti itu. Sama orang tua kayak Randy, sama orang tua itu. Ya, dulu banyak masalah besar itu kalau sempat seperti itu dibilang sama orang tua. Berubah dong. Itu adalah polesan, dipoles. Tetapi perubahan yang dikatakan di sini adalah perubahan wujud yang betul-betul berubah menjadi yang lain, disebut dengan lahir baru. Lahir dari air dan roh menjadi manusia yang berbeda. Air berbicara tentang perubahan yang mendasar. Ketika seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, bukan lagi hanya dia mengenal Tuhan Yesus karena dia dilahirkan jadi orang Kristen. Dia datang ke gereja karena memang orang tuanya ke gereja. Tetapi sudah ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan, dan sekarang apa yang dialami yang sering kita sebut dengan to know by experience. Mengetahui melalui pengalaman pribadi. Lahir baru. Oke. Sifat yang kedua dari air adalah, ini yang paling dulu saya hafal itu. Guru sering tanya itu, sifat air salah satunya adalah dapat berubah wujud. Yang kedua adalah mencari tempat yang serendah-rendahnya. Dia selalu cenderung air itu mengalir ke tempat yang serendah-rendahnya. Dan dia itu begitu lihai, ya, air itu begitu lihai. Dia akan mencari tempat yang serendah-rendahnya. Nah, firman Tuhan mau mengatakan, kalau hidup kita tidak cenderung untuk merendahkan diri, ada sesuatu masalah dalam hidup kita, dan kita tidak akan bisa
mengubah dunia. Merendahkan diri itu akan mengubah dunia. Mari sama-sama kita lihat dulu ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk diproses menjadi seperti air yang mencari tempat yang lebih rendah, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Untuk bisa seperti itu, tubuh kita, kebiasaan kita, keadaan kita, untuk bisa seperti itu, saya mempelajari begitu luar biasa pemprosesannya. Bahkan seperti yang saya bilang kemarin, Nabi Elia memilih mati saja. Daud memilih mati saja. Ayub memilih mati saja. Dan hampir semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, kalau kita pelajari dari kehidupan mereka, hampir semua dibawa Tuhan ke titik ini. Seolah-olah tidak ada pengharapan, tidak ada yang bisa membantu, seolah-olah semua di depan itu selamur rasanya, seolah-olah tidak ada yang tidak membangkitkan. Dan itu down, artinya seolah-olah tidak bisa menolong. Ada kekeringan. Dan pada saat itu kita harus menyadari bahwa Tuhan sedang merenda kehidupan kita. Beberapa orang saat itu akhirnya mengambil jalan pintas, meninggalkan Tuhan. Belum mencapai titik yang diinginkan Tuhan, dia sudah tidak mampu. Seandainya Tuhan melihat ada kapasitas dalam diri seseorang itu untuk dirubahkan sesuai dengan rencana Tuhan itu, maka orang-orang itulah orang-orang yang terpilih. Merendahkan diri. Amin. Nah, bagian yang ketiga, supaya cepat ya, karena ini kita terus diburu waktu. Bagian ketiga dari sifat air, ada satu bagian dari sifat air yang itu adalah dia itu meresap bahkan di lubang terkecil sekalipun. Kamu bawa air dalam aqua, lalu kamu hitung, ini lubang ini, wah ini aqua ini lebih besar dari lubang ini, nggak mungkin masuk, nggak mungkin, air ini nggak mungkin masuk ke dalam. Ini lubangnya aja lebih kecil daripada lubang aqua ini, bagaimana bisa masuk? Cek, buka, tutupnya, tuangkan. Bahkan sekecil apapun air itu akan masuk. Jadi dia sifat ketiga daripada air itu adalah meresap melalui celah-celah. Saya melihat hanya orang-orang yang mau merendahkan diri yang mampu melakukan ini. Anak
melakukan hal-hal yang dunia berpikir tidak mungkin dapat dilakukan. Luar biasa. Firman Tuhan menjelaskan, saudara. Di sini nggak ada ya. Matius pasal 5. Saya akan cek dulu. Matius pasal yang ke-5. Ya, betul. Matius pasal 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sampai detik ini, semua agama tidak akan masuk akalnya dengan kata-kata ini. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ini adalah tindakan kebodohan. Dan saya pernah mendengar ada orang yang ceramah, orang Kristen goblok. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, ya remah. Gak masuk akalnya. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Mengadukan engkau. Banyak sengketa yang terjadi. Sengketa tanah, sengketa ini, sengketa itu. Lalu Tuhan katakan, orang itu menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Dunia akan mengatakan apa? Goblok, nggak bisa mempertahankan diri. Itu kan kepunyaannya dia, diambil orang lain. Kok dia menang kayak ayam yang bodoh? Ayam itu loh yang besar badan itu loh, yang seperti saya ini. Bukan kalkun toh. Ayam bodoh itu apa ya? Ayam potong itu. Kayak ayamnya Grace itu loh, sudah dipotong loh, yang putih itu, boiler entah apa itu, wangun cepat besar, adanya cuma dipotong. Ini Grace, mau kemana Grace? Pak De, ini loh, boleh ayam lu. Ayamnya nggak bisa kembali kalau sudah pergi lewat gerbang, nggak bisa kembali. Oh, ayam goblok kok. Iya toh, maunya hanya kandang-kandang. Nah, orang berpikir seperti itu. Orang yang tidak bisa mempertahankan milik kepunyaannya, itu kan orang bodoh, kata dunia. Sampai titik darah penghabisan, apa yang menjadi hakku tetaplah hakku. Saya tidak mau diinjak-injak. Saya bukan orang bodoh. Ya bagus. Dan walaupun saya menjelaskan sejelas-jelasnya sampai bibir doer, tetap juga orang yang mendengarkan apa yang saya katakan ini tetap juga tidak masuk di akalnya. Tidak bisa. Karena hanya roh yang bisa menangkap itu. Tetap juga dia harus mempertahankan dengan titik darah penghabisan. Apa yang menjadi hakku tetaplah hakku. Sedikit saja dirugikan, apalagi dari misalnya seperti tanah warisan sekian senti dirugikan, bertaruh nyawa pun jadi bawa curi. Dan orang lain membenarkan ini, hukum juga membenarkan ini. Walaupun saya jelaskan jelas-jelasnya, sulit itu untuk bisa ditangkap, karena hanya roh yang dapat menangkapnya. Ayat yang ke-41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil.
Karena kata-kata di sini ada kata memaksa loh, memaksa. Jadi berarti kan bukan keinginanmu untuk berjalan bersama-sama, ya toh? Bukan keinginan. Nah, kalau berjalan dengan pacar bersama-sama, sudah berjalan 1 mil, kok cepat banget sampai ya, maunya 2 mil. Nah, ayat yang ke-42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Oke. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tidak bisa. Hanya orang yang mampu, hanya orang yang ada kesatuan antara roh dan darah, yang berkolaborasi membentuk kesatuan dan terus mengalami pembaharuan, mampu mengatakan seperti ini. Kalau hanya dipoles-poles saja, manusia itu berubah. Dulunya kasar, sekarang lembut. Tetapi dilihat di dalam kedalaman hatinya, tetap juga hati yang membatu itu di sana, cuma dipoles. Oke? Bisa mengerti? Ya, langsung ke 4 saja. Kenapa ya kok kelihatannya kok apa ya? Kurang semangat. Nah, bagian yang keempat dikatakan air punya sifat kapilaritas. Ini saya sulit sekali mengingat ini. Kapilaritas apa ya? Dulu apa ya? Kapilaritas. Karena semakin tua kan sel-sel itu, ingatan itu ada yang terputus itu, yang kecil-kecil itu. Jadi apa dulu ya? Ngiler. Setelah saya cari, kapilaritas. Tahu artinya kapilaritas? Itu melawan gaya gravitasi. Air satu-satunya adalah, atau benda cair satu-satunya adalah melawan gaya gravitasi. Kok bisa? Ada yang bisa menolong saya? Contohnya? Pelangi. Iya, kain baju. Ada ambil air, ya, ambil air itu di dalam apa? Di dalam ember, masukkan air. Coba masukkan ujungnya air itu. Kira-kira apa? Masukkan. Nanti air itu bagaimana? Itu air itu naik. Atau supaya lebih tahu itu kapilaritas itu, sumbu kompor apa sumbu lampu, minyaknya di mana? Di bawah. Kamu masukkan sumbu, lalu tunggu sebentar. Nanti dihidupkan apa itu sumbunya itu terbakar nggak sumbunya? Terbakar, hangus nggak? Tidak, karena dia menyerap dari bawah. Karena ada sifat dari benda cair itu, termasuk air juga sama, itu naik ke atas melawan gravitasi bumi. Tidak ada seekor burung pun yang berani datang kalau datang angin ribut, nggak bisa. Semua burung minggir, tetapi ada satu burung namanya burung Raja Wali. Ketika dia melihat angin badai datang, dia sangat senang, dia datang ke sana karena dia akan dibawa naik tanpa harus capek dengan terbangnya naik. Dan tidak ada seekor burung pun yang membuat sarangnya di tempat yang tinggi, di atas bukit batu yang tinggi. Tidak ada. Untuk kita bisa mengatasi hal-hal yang umum di dunia, hanya satu caranya, menjadi air. Dan air ini nanti akan dibentuk oleh apa? Kolaborasi atau kesatuan antara apa? Antara roda air, roh, darah dan air itu bersinergi membentuk kesatuan, dan itulah nanti yang
itulah yang mengubahkan bumi, mengubahkan dunia, dan mengalahkan dunia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tetapi waktu kita sangat terbatas. Tuhan memberi penjelasan lebih dalam kehidupan kita. Kiranya kita menjadi orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengalahkan atau mengubah dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain, hanya satu caranya, yaitu ada kesatuan roh, darah, dan air. Kesatuan itu yang akan membentuk hidup kami, sehingga kami bisa mengubah dunia. Terima kasih Tuhan untuk bagian yang ketiga ini. Terpujilah nama-Mu. Hormat kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan menerima dengan iman. Firman itu menghidupkan kami. Haleluya.